Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini adalah meninggalkan kesenangan dunia. Pada kenyataannya sebagian besar orang Kristen telah tertawan oleh dunia ini dalam percintaan dunia, sehingga tidak merindukan pulang ke tanah air, tidak merindukan homeland-nya. Hati mereka telah tertawan oleh kenikmatan hidup di bumi. Hal ini terjadi khususnya dalam kehidupan mereka yang sukses dalam karir, sukses dalam studi, dalam bisnis, sukses dalam keluarga, dan memiliki berbagai fasilitas hidup untuk dinikmati. Sejatinya mereka yang diizinkan Tuhan memiliki keberhasilan seperti ini harus sadar atau siuman agar keberhasilan hidup duniawinya tidak membinasakan. Dalam hal ini, saudaraku, sebenarnya kita sudah bisa mengukur diri sendiri. Apakah kita layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan atau tidak? Orang yang memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan dan menikmati kerajaan surga adalah orang yang layak dan pantas menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Yang rindu bertemu Tuhan dan rindu menikmati kerajaan surga itu layak. Nah, kalau tidak merindukan Tuhan dan tidak merindukan menikmati kerajaan surga, tidak layak bagi kerajaan surga. Orang-orang seperti ini tidak bisa berdamai dengan Allah, saudara. Ya. Orang yang tidak merindukan kerajaan surga adalah orang yang sedang berkhianat kepada Tuhan, sebab hatinya melekat dengan dunia ini. Ini berarti menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Ia tidak memiliki isi dan maksud perdamaian dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan orang yang bersahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kita itu dulu ya saudara melewati hari-hari, tahun-tahun di mana kita ini tidak hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Bagi mereka yang memiliki atau mengalami kegagalan hidup dalam bisnis, karir, studi, keluarga, dan tidak memiliki berbagai fasilitas hidup untuk dinikmati, ya jangan merasa gagal, saudara. Jangan merasa gagal. Itu bukan atau belumlah sebuah kegagalan. Kenyataan yang tidak bisa dibantah, ternyata orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lebih berpotensi atau berpotensi besar mengalami patah hati terhadap dunia. Orang-orang yang patah hati terhadap dunia sangat berpotensi memindahkan hati ke kerajaan surga. Jadi jangan merasa malang karena ya miskin atau salah pilih jodoh. Sudah, jangan merasa malang. Ya, kita bisa mempersiapkan diri untuk menikmati dunia lain yang lebih baik. Dan memang untuk itu kita hidup di bumi, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Justru ketika orang sukses dalam hidupnya di bumi, dia tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang karena merasa bumi sudah bisa menjadi firdausnya. Jadi orang-orang yang patah hati terhadap dunia sangat berpotensi memindahkan hati ke kerajaan surga. Namun demikian hendaknya kita tidak harus mengalami patah hati terhadap dunia baru memindahkan hati ke kerajaan surga. Jangan patah hati dulu kita memindahkan hati. Walaupun kita sukses, kita berhasil, kita bisa memiliki segala fasilitas, tapi kita harus bisa memindahkan hati kita ke kerajaan surga. Ya, karena kalau kita tidak memindahkan hati kita di kerajaan surga, kita tidak akan pernah berdamai dengan Allah. Lazarus yang dikisahkan dalam Lukas pasal 16 bisa termasuk orang yang patah hati terhadap dunia, yaitu orang yang tidak berkesempatan menikmati kenyamanan hidup di bumi. Terhadap orang-orang seperti ini Tuhan menaruh belas kasihan. Itulah sebabnya dalam Lukas pasal 16 ayat 25 Abraham berkata kepada orang kaya, ya, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Hal ini seirama dengan apa yang dinyatakan pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 18. Yaitu begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku sekalian, keadaan di mana seseorang patah hati terhadap dunia membuat orang itu akan lebih mudah
untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Ia akan lebih mudah meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Orang yang bisa menghayati bahwa dirinya warga negara surga dapat memahami bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini. Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang percaya yang benar bukan berasal dari dunia. Kalau orang Kristen tidak menghayati keberadaannya sebagai bukan berasal dari dunia, kalau orang Kristen tidak menghayati keberadaannya sebagai bukan berasal dari dunia, tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristen tidak menghayati keberadaannya sebagai bukan berasal dari dunia, ya, dia tidak akan mampu menghayati bahwa dia adalah anak-anak Allah. Atau begini, kalau orang Kristen tidak menghayati keberadaannya sebagai bukan berasal dari atas, berarti belum menjadi orang percaya yang benar. Kalau orang Kristen menghayati salah itu, ya, wah, tidak bisa jadi anak Allah, saudara. Pikirannya kan tertuju kepada perkara-perkara dunia saja. Untuk dapat menghayati bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, kita harus memindahkan hati ke surga. Memindahkan hati ke surga dimulai dari tekad kita untuk menghargai kebahagiaan, untuk tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Bersedia tidak memiliki kesenangan dan kenikmatan daging, seks dan kuliner, serta kenyamanan fisik lainnya. Petrus dalam suratnya menasihat jemaat, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita sendiri yang menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Tuhan tidak memaksa kita, saudara. Kita sendiri yang harus berniat untuk itu, berniat kuat untuk itu. Orang yang memindahkan hati ke surga harus rela tidak bermilik. Kalaupun kita memiliki sesuatu, hal tersebut hanya untuk menunjang hidup, guna kita bisa menjalani hidup dalam rangka bertumbuh, semakin sempurna, dan melayani Tuhan. Barang-barang dunia bukan untuk dinilai diri, bukan untuk prestis atau kebanggaan. Orang percaya harus sudah tidak lagi mencari kehormatan dan sanjungan dari manusia. Tetapi orang percaya harus hanya mencari kehormatan di dalam kerajaan surga, pujian dari Allah. Orang yang mencari kehormatan bagi dirinya pasti berkhianat kepada Allah. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Orang yang memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga dapat menghayati bahwa dirinya berasal dari atas. Sebaliknya orang yang tidak memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga tidak akan pernah dapat menghayati bahwa dirinya berasal dari atas. Orang Kristen yang tidak menghayati bahwa dirinya berasal dari atas tidak mungkin dapat mengikuti jejak Yesus yang meninggalkan kemuliaan dan mengosongkan diri hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ini berarti orang seperti itu pasti hidup dalam kewajaran anak dunia. Sebab ia sudah berdamai dengan dunia dan hanyut dalam kesenangan dunia pastinya. Dalam hal ini orang percaya harus memilih apakah hidup dalam kewajaran anak dunia atau kewajaran hidup anak Allah. Kewajaran hidup anak Allah seperti yang dikenakan oleh Yesus. Kewajaran hidup anak Allah yang standarnya, ya, modelnya adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini, ya, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.